Makanya saya macam rasa apa ya? Rasa sanjung juga dengan keprihatinan Toke ini. Dia seperti keluarga sendiri kan. Jadi di sini kerja di Malaysia sini nggak ada yang namanya paksaan gitu, nggak ada paksaan. Ya, nggak ada paksaan. Kalau kita bisa mengerjakan, kita kerjakan. Kalau nggak bisa ya terus terang ya, gitu terus terang. Selain uang, selama abang kerja di Malaysia sini, dapat apa lagi? Saya menimba pengalaman dalam perantauan. Ya, dia semata-mata mencari harta, bukan persahabatan. Oh. Bineka Tunggal Ika. Ya, berbeda-beda tetapi kita adalah tetap satu Indonesia. Apa itu menambah persaudaraan kita meskipun dulunya kita nggak kenal, tapi bisa menjadi saudara. Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi dengan saya, Zainal Satori. Gimana kabarnya kalian? Semoga sehat-sehat saja dan dijauhkan dari mara bahaya dan diberi kemudahan untuk menjalankan hidup, diberi rezeki yang banyak. Di video kali ini saya akan bercerita tentang TKI, yaitu dengan Pak Ci ini. Langsung kita tanya-tanya ya. Gimana kabarnya Pak Ci? Alhamdulillah sehat walafiat. Asalnya dari mana Pak Ci? Saya asalnya NTT, Nusa Tenggara Timur. Oh. Menurut Pak Ci di Malaysia ini gimana rasanya? Kalau menurut saya sih, kalau di Malaysia ini namanya kita orang perantauan. Ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja maksud saya. Maksudnya kan. Maksudnya kebanggaan atau gimana gitu? Merasa lebih nyaman atau gimana? Kalau bicara lebih nyaman itu memang ya boleh dikatakan nyaman lah kan. Karena kita namanya anak-anak perantauan. Setiap kali kita bekerja, kita mengharapkan hasil kita. Maknanya kita bekerja daripada tanggal 1 hari bulan sampai ke 15 hari bulan. Dalam hati kita berpikir, aduh, sudah 15 hari saya kerja, lagi 15 hari lagi, insya Allah saya dapat gaji. Berarti intinya tentang pekerjaan ya? Iya, tentang pekerjaan. Kalau masalah tempat, sahabat, dan gimana gitu, lain-lain? Maksudnya? Masalah tempat, kenyamanannya? Maksud kenyamanannya itu bekerja. Bekerja itu bagi saya nyaman. Ikut apa yang saya boleh buat. Seperti mana Toke saya pun mengatakan, tak apalah, saya ikut awak lah. Awak pun dalam keadaan sakit macam ini. Sebab saya tahu bapak saya pun sakit stroke sudah 20 tahun. Jadi kalau engkau kerja ikut kemampuan engkau, rasa sakit, rehat, tak ada masalah. Kalau sudah agak sejuk, engkau kerja lagi, saya tak ada masalah. Makanya saya macam rasa apa ya? Rasa sanjung juga dengan keprihatinan Toke ini. Dia tengok keadaan kita seperti ini, tapi dia tidak memaksa kita harus bawa, awak harus bawa ini ya. Lepasnya awak bawa hari ini ya. Tidak. Dia tidak. Jadi bos itu seperti keluarga sendiri. Iya, keluarga gitu ya? sendiri. Karena dia seperti keluarga sendiri karena penyakit itu sudah diderita dalam keluarganya. Pada bapaknya sendiri. Dulu waktu abang sakit sudah ikut bos ini? Belum. Belum. Itu maksudnya kerjalah, tapi dia panggil kalau kita ada masa senang, kita tolong. Tapi bila saya sakit macam ini, saya kerja ikut dia pun sudah merasakan betapa perihnya sakit stroke kan, karena bapak dia pun menderita penyakit sakit stroke ini sudah 20 tahun. Berarti maksudnya tuh dia bapak dia sakit, terus dia nggak mau membuat orang tuh lebih susah gitu. Iya. Ya? Dia ibarat macam apa tahu? Dia sekedar untuk tolong saja, keprihatinannya. Dia tidak memaksa bahwa awak harus kerja, harus tidak. Ikut kemampuan dia, dia kata, ikut kemampuan awak. Jadi di sini kerja di Malaysia sini nggak ada yang namanya paksaan gitu, nggak ada paksaan. Ya, nggak ada paksaan. Kalau kita bisa mengerjakan, kita kerjakan. Kalau nggak bisa ya terus terang. Ya, terus terang. Makanya kita kan berterus terang supaya sifat kita itu terbuka. Supaya Toke juga memahami, oh betul dia tak boleh buat. Jadi dia memahami lah. Jangan kita orang kata mengulah tak boleh. Mengulah itu kerja lambat gitu ya? Bukan kerja lambat. Mengulah itu maksudnya mengulah. Maksudnya berbuat dia itu masalah itu. Bukan. Dia itu boleh buat. Dia boleh buat, tapi dia saja tak boleh buat.
Itu namanya mengulah. Makanya saya tak boleh berprinsip seperti itu karena saya tahu Toke pun begini baik, begitu baik. Saya pun sanjung lah. Selama saya bekerja di Malaysia sini, baru kali ini saya jumpa seorang Toke seperti ini lah. Seperti ini. Dia datang, dia diam-diam aja, dia tengok kita kerja mati itu, dia tak pergi belakang kita, tak ada, dia buat kerja dia punya. Bising-bising pun tak ada. Tak ada sama sekali, tak ada sama sekali. Masya Allah, sungguh baiknya ya bos dia ya. Iya. Kalau sakit pun dia yang merawat ya, maksudnya menghantar ke klinik atau gimana gitu? Ini pun dia mau hantar ke klinik, tapi dia mau apa tahu? Dokter Dekasi Jaya kan dia namanya juga orang tersohor dokternya, jadi bukan saja negeri Pahang saja, Malaka, Negeri Sembilan, Perak, semua pasien datang ke Sriwijaya semua. Jadi ibarat macam antri. Jadi Toke cakap kalau engkau mau ke sana pagi-pagi engkau pergi jumpa dokter dulu, minta nomor telepon dia ataupun awak bagi nomor telepon awak. Jadi bila dokter itu sudah senang, ada masa dia telepon awak pergi. Oh berarti bos itu mengarahkan kita biar senang gitu ya. Kalau awak nak pergi sana memang awak tak akan dapatnya. Nah, selain uang selama abang kerja di Malaysia sini, dapat apa lagi? Seperti itu pengalaman atau menambah mental atau gimana gitu bang? Kalau saya selain mendapatkan uang, mendapatkan apa gitu? Kalau saya sih, kalau namanya harta ataupun contohnya uang, bagi saya itu mungkin nomor 2 atau nomor 3. Yang pertama? Yang pertama adalah saya menimba pengalaman dalam perantauan, yaitu contohnya kita ini anak merantau. Dalam hati kita ini, khususnya dalam hati saya lah, saya tak mengira siapapun dia, apapun bentuknya, dari suku mana, golongan mana. Yang penting saya bersahabat, saya berkawan. Tapi yang jelas satu yang saya tidak orang bisu. Orang bisu memang alwalam lah. Oh berarti apa yang dikatakan orang-orang sahabat menjadi saudara itu nyata dan dilakukan di Malaysia itu sini dia, itu dia. Tapi semua kita orang perantauan ini tidak semua seperti itu. Oh tak semuanya ya? Tidak semua. Insya Allah saya yakin, insya Allah. Karena banyak kawan-kawan kita ini saya tidak nggak menyebut nama lah ya, ya? Tidak menyebut nama dan juga tidak menguak-uakan kan. Tapi bagi saya ini sesetengah orang itu dia semata-mata mencari harta, bukan persahabatan. Oh. Contohnya kalau dia mencari persahabatan, ada ke kawan-kawan siapa-siapa yang dapat musibah atau dapat apa-apa, merangkul gitu. Iya itu mungkin dia walaupun dia ada kerja tapi dia kata alah tinggalkan dulu kerja ini, saya mau tengok kawan dari dulu. Karena kepedulian. Kepedulian. Bagi saya kita dalam perantau ini siapapun dia, kita adalah anak perantau, kita harus bersatu. Seperti mana saya katakan, kita ini kan orang Indonesia. Kita Indonesia ini mempunyai apa tahu? Kata orang Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda-beda tetapi kita adalah tetap satu Indonesia. Itulah Indonesia. Makanya sekarang dikata NKRI, harga mati. Nah itulah saya suka. Jadi dimanapun kita berada, di perantau di jauh manapun, kita masih pakai Bhinneka Tunggal Ika ya. NKRI Indonesia tetap kita jaga. Iya, tetap kita jaga. Karena itu juga menambah persaudaraan kita, meskipun dulunya kita nggak kenal, tapi bisa menjadi saudara. Misalpun ada sakit atau ada apa, kita boleh minta tolong. Kita boleh minta tolong. Saling menolong lah. Iya. Sekiranya kalau kita tak mampu menolong dengan cara berupa uang, atau apa, kita hanya menolong, membantu, mendoakan dia. Supaya segala sesuatu kesulitan dia itu digantikan atau dikembalikan seperti kita berdoa pada Allah lah. Allah yang mengembalikan. Allah yang tahu ya. Allah yang tahu ya. Ya seperti contoh Bapak Wiji atau Bapak Samad itu hari ya. Itu hari kalau nggak ada sahabat, gimana dia nasibnya kan? Dia sudah lumpuh, nggak bisa kerja apa-apa. Nah, alhamdulillah dengan keeratan sahabat-sahabat kita sesama Indonesia itu bergabung bersama,
untuk memulangkan dia, memberi arahan dia dan juga memodalin dia gitulah. Iya. Itu seperti contohnya ya. Iya. Oke geng, video kali ini sampai di sini saja. Video selanjutnya silahkan tonton esok lah ya. Saya TKI Malaysia, saya Zainal Satori, TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.